Halo, dan kembali lagi dalam seri metode numerik, masih membahas terkait dengan mencari hampiran dari akar suatu persamaan. Untuk video kali ini membahas terkait metode secant. Oke, metode secant adalah metode secara terbuka. Jadi kita tidak membutuhkan suatu selang yang terdapat atau termuat akar dalam selang tersebut. Dan ini masih menggunakan persamaan fx sama dengan 0. Metode ini adalah metode dengan kemiringan dua titik yang dinyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Metode ini merupakan alternatif dari metode Newton-Raphson kalau misalnya ketika kita menggunakan metode Newton-Raphson ditemukan bahwa fungsi yang digunakan pada persamaan itu kita sulit untuk mencari turunannya. Ya, jadi kita menggunakan metode metode secant. Nah, metode secant ini membutuhkan dua tebakan awal yang tidak harus mengurung atau mengapit akar. Jadi, dua tebakan ini ya yang nantinya akan dijadikan selang itu tidak perlu ada akar di dalamnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Anda bisa lihat bahwa akar yang sebenarnya ada di sini yang berwarna kuning, tapi kita akan mulai dua tebakan awal yang sebenarnya tidak ada akar di sini ya. Kita mulai dari XI sampai dengan XI-1. Nah, ilustrasinya adalah kita mendapatkan titik XI, FXI, kemudian titik XI-1, FXI-1, kita tarik garis lurus yang berwarna biru ini. Ya. Nah, garis lurus yang berwarna biru ini akan memotong sumbu X di titik XI+1. Nah, pada iterasi selanjutnya, kedua titik yang akan digunakan itu adalah titik XI dan juga titik XI+1. Nah, cara untuk mendapatkan titik XI+1 itu sama formulanya dengan formula metode posisi palsu. Jadi, kita cukup mengganti nilai B dengan Pn-1, kemudian kita mengganti nilai A dengan Pn-2. Jadi sebenarnya ini adalah formula yang kita ambil dari metode posisi palsu, ya. Kemudian nantinya akan mendapatkan PN. Dan ini merupakan prosedur iterasi. Jadi memang kita akan membutuhkan dua tebakan awal P0 dan P1. Artinya untuk mendapatkan P2 itu akan sama dengan P1 dikurang FP1 dikalikan P1 min P0 dibagi FP1 dikurangi FP0. Nah, karena ini adalah langkah atau prosedur iterasi, maka harus ada kondisi pemberhentian. Ya. Kondisi pemberhentiannya menggunakan ketentuan yang sama dengan Newton-Raphson. Ya. Jadi kita cari galat absolut dari kedua iterasi yang paling recent. Ya. Kita bandingkan dengan nilai toleransi yang diberikan. Nah, ilustrasinya kurang lebih sama seperti metode posisi palsu. Ini saya lupa mengganti judulnya ya. Nah, tetapi memang sama eh, ilustrasinya ya. Dari P0 ke P1 kita tarik garis mendapatkan titik P2. Dari P2 ke P1 kita mendapatkan garis P3. Nah, sekarang kita tidak menggunakan P3 P1, melainkan P3 P2. Dari titik P3 ke P2 kita tarik garis mendapatkan P4. Seperti itu. Contohnya adalah kita akan mencari hampiran akar dari persamaan X kuadrat min 2 sama dengan 0. Di sini menggunakan tebakan awal P0 sama dengan 0 dan P1 sama dengan 1. Nah, kita tidak perlu lagi mengecek yang namanya apakah harus FP0-nya negatif, FP1-nya positif. Kita tidak perlu.
kita cukup menghitung saja dari P0 yang diberikan, FP0-nya berapa, dan P1 yang diberikan, FP1-nya berapa. Nah, semua nilai ini yang akan digunakan untuk mencari P2. P2 sama dengan P1 dikurang FP1 dikali P1 min P0 dibagi FP1 dikurang FP0. Nilai P1-nya adalah 1. FP1 juga bernilai, FP1 bernilai min 1. Kemudian P1 min P0 itu nilainya adalah 2 dikurangi 1. Oh maaf, 1 dikurangi 0. Hasilnya adalah 1. Sehingga, dan kemudian yang di bawah ini FP1 atau F1 dikurangi FP0 atau F0. Jadi min 1 dikurangi min 2 sama dengan 1. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 2. Artinya nilai P2-nya adalah 2 dan nilai FP2 sama dengan 2. Nah, iterasi yang kedua itu kita melakukan langkah yang sama, tetapi dengan menggunakan P1 yang sama dengan 1 dan P2 sama dengan 2 untuk mendapatkan nilai P3. Dengan cara yang sama dalam proses iterasi untuk metode secant, kita bisa mendapatkan P3-nya sama dengan 4/3. Nilai dari Fp3 atau F4/3 ini sama dengan min 2/9. Nah, kalau misalnya kita ingin mengecek nilai P3 terhadap P2, galat absolutnya adalah 2/3. Ya. Nah, ini harus dicek. 2/3 ini apakah lebih dari toleransi yang diberikan atau kurang dari toleransi yang diberikan. Kalau misalnya kurang dari, maka keseluruhan iterasi akan berhenti di iterasi yang kedua. Sedangkan kalau galat absolutnya lebih dari toleransi yang diberikan, maka iterasinya terus berjalan. Demikian untuk video terkait dengan metode secant dan juga berakhir video untuk mencari hampiran akar dari suatu persamaan. Sampai jumpa di video yang berikutnya terkait dengan sistem persamaan linear dan terima kasih.